Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kami Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita membahas tentang topik finansial lagi, yaitu 3 tips sederhana supaya Anda bisa melunasi hutang Anda. Oke, setelah yang satu ini. Kalau kita bicara tentang hutang, itu nggak akan ada habisnya gitu ya. Seakan-akan manusia ini nggak bisa lepas yang dari namanya hutang gitu kan. Jadi kita mau bahas ini teman-teman, gimana caranya, entah itu hutang yang baik atau entah itu hutang yang buruk ya. Dan hari ini saya akan berfokus kepada lebih ke hutang pribadi gitu ya. Ini bukan masalah hutang corporate atau hutang perusahaan, tapi lebih ke hutang pribadi. Nah, gimana Pak solusinya supaya saya bisa melunasi hutang? 3 cara sederhana. Yang pertama yaitu bayar. Ya, Anda tanya saya, gimana caranya Pak melunasi hutang? Ya bayar gitu kan. Yang kedua, bayar. Yang ketiga, bayar. Ya, sudah selesai. Ya, bukan itu topik saya ya. Jadi, intinya kan kita harus membayar hutang kita. Tetapi, cara berpikirnya seperti apa? Mindsetnya seperti apa supaya kita ini bisa melunasi hutang kita? Itu yang jauh lebih penting, teman-teman. Nah, sehingga Anda bisa melunasi atau membayar hutang Anda. Nah, oke, langsung aja kita bicara tentang cara berpikirnya atau mindsetnya supaya kita bisa melunasi atau membayar hutang kita. Mindset yang pertama, teman-teman, yaitu kita harus pisahkan antara uang pekerjaan ya atau uang bisnis dengan uang pribadi. Contoh, Anda punya penghasilan dari bisnis Anda itu 3 juta rupiah. Ya, Anda seorang pengusaha jualan produk contohnya gitu kan. Nah, Anda jualan produk 3 juta rupiah itu penghasilan Anda. Dan Anda merasa ini, wah ini penghasilan ini sebagai keuntungan. Padahal penghasilan itu adalah ya bruto gitu ya, itu kotor, penghasilan kotor. Anda harus ada biaya sewa dan lain contohnya seperti itu. Lalu Anda ya, itu sebagian juga dari modal Anda untuk produk yang Anda jual. Jadi dari penghasilan dari bisnis kita, Anda berpikirnya mindsetnya, wah 3 juta rupiah ini saya bisa habiskan. Nah padahal kita harus pisahkan uang bisnis kita, uang pekerjaan kita sama uang pribadi kita. Kita harus tahu berarti uang pekerjaan kita, uang bisnis kita ini ada modal di sana, ada yang harus diputarkan lagi. Uangnya harus diputarkan lagi jadi produk contohnya. Kita kulaan produk lagi, kita ambil produk dari supplier, lalu kita bisa putarkan lagi, kita bisa jual produk lagi. Nah, seringkali ini dihabiskan semua. Kita lupa bahwa itu uang pekerjaan kita, uang bisnis. Nah, jadi mindsetnya teman-teman, kita harus kunci dulu, ini uang untuk bisnis berapa ya, uang untuk kulaan produk lagi berapa, uang untuk kita bisa ambil produk dari supplier berapa, kita kunci. Baru contohnya 2,5 juta ini untuk kulaan produk ya kan, berarti sisanya 500.000 rupiah itu dianggap sebagai keuntungan Anda. Jadi itu yang Anda pakai gitu ya, jangan kebalik. Seringkali kita habiskan semua, habis itu bingung, kita nggak bisa jualan produk lagi, kita nggak bisa ambil produk dari supplier. Nah, akhirnya kacau, mau bayar hutang gimana? Buat kebutuhan sehari-hari aja udah Anda habiskan semuanya, lalu untuk bisnis Anda nggak bisa berputar, ya kan? Nah, ini kita bicara tentang pola pikir yang pengusaha. Sekarang kalau sebagai pegawai, sebagai karyawan gimana, Pak? Contoh lagi sama, Anda punya gaji 3 juta rupiah. Ya kan, Anda langsung dapat nih gaji 3 juta rupiah. Wah, yes, saya dapat 3 juta rupiah. Nah, mindsetnya kebanyakan ini, wah 3 juta rupiah ini kita bisa habiskan gitu kan. Nah, gimana caranya kita mau bisa ngelunasin utang kita, tapi kalau penghasilan ini kita nggak pisahkan. Contoh, kita harus pisahkan dulu ini untuk kebutuhan sehari-hari berapa, ya kan? Kita harus tahu kebutuhan sehari-hari, kita harus bayar diri kita sendiri dulu kan, kebutuhan sehari-hari. Contohnya kita ada ada kebutuhan untuk bisa makan, kebutuhan untuk kebutuhan tak terduga, contohnya gitu kan. Lalu kebutuhan keluarga, ini ada pendidikan anak dan lain-lain. Anda ambil dulu untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting dulu, kebutuhan yang penting dan mendesak. Jadi Anda ambil semuanya itu lah, baru dari uang ini teman-teman Anda bisa tahu. Contohnya, oh dari ini kebutuhan saya sudah terpenuhi, sisa berapa juta atau sisa berapa ratus ribu. Kalau Anda sisa 500.000 rupiah contohnya, nah itu Anda harus pikirkan. Berarti ini saatnya saya bisa pakai untuk hal yang lebih, atau Anda bisa pikirkan untuk melunasi hutang Anda. Jangan sampai 3 juta rupiah Anda dapat uangnya, diambil, Anda merasa itu uang Anda semua, lalu Anda habiskan semuanya, ya kan, tak tersisa, tinggal sisanya 0. Nah, gimana caranya mau berpikir untuk membayar atau melunasi hutang kita, ya kan? Nah, makanya ini saya akan bahas di cara yang kedua, teman-teman.
Gimana supaya teknisnya kita bisa ngelunasin hutang kita. Yang kedua teman-teman yaitu breakdown penghasilan kita dan breakdown hutang kita. Maksudnya breakdown adalah dibikin kecil-kecilnya, ya kan? Kita berpikir kalau wah hutang saya misalnya 10 juta Pak, gede banget. Ya kan 10 juta ini gimana caranya supaya kita bisa lunasin, kita harus breakdown dulu. Kalau 10 juta saya ingin lunasin berapa tahun? Nah itu pertanyaan penting. Jadi Anda harus breakdown dulu. Oke, kalau 10 juta rupiah saya ingin lunasin 1 tahun Pak. Nah Anda harus komitmen dulu. Setahun ini Anda sungguh-sungguh nggak bisa nggak? Yakin nggak? Kalau setahun ini yakin, oke komitmen setahun berarti 1 bulannya kita harus sisihkan uang 900.000 rupiah. Kan 10 juta dibagi 12. Ya kan sekitar 900.000 rupiah. Bermakna Anda harus punya uang 900.000 rupiah untuk bisa dibayarkan untuk melunasi hutang Anda. Nah kita sudah breakdown nih, hutang kita berarti 900.000 per bulan. Ya kan berarti kalau satu harinya kita punya hutang 30.000. Ibaratnya kita harus punya uang 30.000 itu tiap hari udah hilang. Karena apa? Ya untuk bayar hutang, ya kan? Nah 30.000. Oke. Lalu next, penghasilan kita. Penghasilan kita breakdown dulu. Penghasilan kita 3 juta rupiah. Oke. Bermakna kalau 3 juta rupiah per bulan, satu harinya berarti berapa? 100.000 rupiah. Ya kan? 100.000 kali 30 kan 3 juta. Berarti per harinya kita dapat penghasilan 100.000 rupiah. Nah, tadi kita bicara hutang kita 90.000 per hari, ya kan? 90.000 per hari. Penghasilan kita 100.000 per hari. Kalau kita bayarkan semua hutang kita, bermakna kita tinggal sisa 10.000 rupiah. Nah, 10.000 rupiah per hari, apakah Anda bisa hidup dengan uang 10.000 rupiah per hari? Anda harus pikir, nah kalau nggak bisa, terus gimana caranya Pak? Ya kita harus tingkatin penghasilan kita. Dari uang 100.000 rupiah yang kita miliki per hari tadi, kita harus pikirkan, kita harus kembangkan untuk usaha atau mungkin untuk apapun, supaya kita bisa mengembangkan uang yang kita miliki ini sehingga kita bisa lunasin hutang kita juga bisa untuk biaya hidup, ya kan, untuk bisa untuk kehidupan sehari-hari. Nah masalahnya ini udah 3 juta rupiah penghasilannya, terus ada yang cicil iPhone, ya kan, ada yang beli barang-barang branded, ada yang mungkin masih suka pemborosan, sekali makan Anda mungkin makan ke mall, Anda makan di kafe, sekali makan satu keluarga 500.000 rupiah contohnya gitu. Nah dari 3 juta rupiah udah buat makan tinggal 2,5 juta. Terus Anda mau komitmen mau hutang lunasnya utangnya 1 tahun. Mau lunasin hutang 1 tahun. Ya nggak bisa dong. Dari mana cara pikirnya? Kalau kita nggak pernah breakdown, kalau kita nggak pernah hitung per kecil-kecilnya, kita nggak pernah detail teman-teman. Ya otomatis kita kapan lunasnya? Kita nggak akan lunas-lunas. Ya kan, sehingga kalau kita ngomong, wah Pak, saya nggak bisa lunasin utang Pak. Bukan nggak bisa lunasin utangnya, tapi Anda belum bagi dengan hal kecil lagi. Anda belum mendetail seperti tadi. Ketika Anda detail, oke, saya hutang segini, saya ingin lunasin sekian tahun, saya ingin lunasin setahun, bermakna harus punya income harian seperti ini. Saya breakdown lagi penghasilan saya. Ya kan, paling gampang memang ningkatin penghasilan kita. Tapi kalau ningkatin penghasilan kita dan gaya hidupnya juga ikut naik, ya kan, kehidupan kita jadi lebih mahal biaya hidupnya, ya otomatis kapan lunasin hutangnya? Nggak usah ngomong lunasin hutang, kita buat menabung aja mungkin nggak pernah gitu kan. Nah ini penting pemikiran ini. Jadi mindsetnya kalau sudah benar seperti ini, maka Anda bisa pelan-pelan lunasin hutang Anda. Yang ketiga, yang terakhir yaitu disiplin dan komitmen. Ya sudah, tadi mindsetnya sudah benar, Anda harus bagi penghasilan Anda, ya harus pisahkan antara ini uang untuk pekerjaan, uang untuk bisnis, sama uang untuk sehari-hari, uang untuk pribadi. Anda harus pisahkan dulu. Jangan dicampur aduk. Nah, campur aduk semuanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selesai. Ya lunasin hutangnya ya kapan-kapan gitu kan. Tadi kalau kita ngomong solusinya bayar, ya kita nggak akan pernah bayar. Ya, jadi integritas kita pun diuji di situ. Kita bukan cuma integritas ya, tapi reputasi kita. Orang akan lihat kita, wah ini orang udah nggak bener, ya kan, nggak komitmen dengan apa yang dia katakan. Ya sudah. Ya, mau pinjem ratusan juta, miliaran rupiah nggak mungkin teman-teman. Karena apa? Yang masalah jutaan rupiah aja atau yang ratusan ribu aja Anda nggak bisa tanggung jawab. Hal kecil aja nggak bisa tanggung jawab, apalagi hal besar. Ya kan, setiap ada perkara kecil aja nggak bisa, apalagi hal yang besar. Nah itu yang pertama tadi ya. Yang kedua breakdown dulu. Breakdownnya seperti tadi. Kalau Anda bisa breakdown dengan baik, maka pelan-pelan ya kan Anda bisa lunasin hutang Anda. Lalu jangan lupa disiplin sama komitmen. Ketika Anda sudah menetapkan, oke, saya komitmen, setahun saya lunasin. Ya, Anda harus pikir caranya gimana, Anda harus breakdown betul-betul, dan Anda kerjakan, dan Anda harus disiplin. Ya, mau makan yang mahal-mahal, tunggu dulu.
mau beli HP yang lebih mahal, tunggu dulu. Mau ya itu yang penting punya mindset tunggu dulu, ya kan? Tunggu dulu. Kita sering kali itu kalau beli produk atau beli barang apapun yang kita sukai, coba tunggu 7 hari. Ketika Anda 7 hari sudah merasa kayaknya nggak butuh deh, ya sudah nggak usah dibeli. Tapi ketika 7 hari Anda merasa memang ini dibutuhkan dan memang sangat bermanfaat buat Anda, ya sudah beli, ya kan? Tapi kalau memang merasa ini 7 hari, wah ternyata cuma sebuah keinginan, bukan kebutuhan, ya kan? Bukan kebutuhan. Jadi ya sudah, lebih baik kita fokus sama ini, kita punya prioritas dulu untuk bisa komitmen melunasi utang kita. Oke, gitu aja teman-teman sharing dari saya, semoga bermanfaat. Kalau suka video ini share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.